Bu Nanda. Assalamualaikum. Bu Nanda belum di-unmute. Open mic dulu. Bentar. Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sanas. Apa kabar sayang? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik Mbak Sanas. Udah siap buat bercerita? Ayo. Bismillah, insya Allah. Ayo kita berbagi cerita. Silakan sayang. Iya, terima kasih Mbak Sanas waktunya. Selamat siang semuanya, Pak Asep, Dr. Gunawan, Mbak Feby, halo, dan Dr. Farida, juga para peserta seminar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau berbagi pengalaman saya dalam menjalankan pengobatan kanker payudara ini ya. Pertama-tama saya mau cerita dulu nih, gimana sih awal saya terdiagnosanya. Jadi saya itu di keluarga ada riwayat penyintas kanker. Jadi ibu saya itu adalah survivor kanker kelenjar getah bening ya, waktu itu stadium 3, alhamdulillah sekarang sudah bersih, sudah normal, sehat-sehat. Nah, saya ini sebagai anaknya juga, wah ada nggak sih bisa keturunan saya, tapi saya udah berpikir positif kan. Kemudian saya ini juga rutin melakukan sadari ya, periksa payudara sendiri gitu kan. Jadi setiap habis haid, terus sambil mandi, saya suka pijat payudara, ini ada apa nih, kelainan gitu ya, atau enggak gitu. Terus kalau biasalah ibu menyusui kan, pas menyusui juga dilihat nih, gimana bentuknya atau apanya, seperti itu. Nah, suatu saat nih bulan Agustus 2021 ya, tahun lalu, saya lagi mandi, periksa payudara sendiri, nah terus saya raba yang bagian bawah ketiak juga kan, itu kok saya menemukan ada benjolan kecil gitu ya, sebesar pilus, terus oh ini biasa kali kelenjar getah bening bengkak gitu, karena kalau saya kecapean gitu atau demam, suka di sini kan bengkak gitu, tapi 2 hari 3 hari hilang. Udah saya biarkan dulu nih, tiap hari saya periksa, 2 hari nggak hilang, 3 hari nggak hilang, 1 minggu nggak hilang, 2 minggu nggak hilang nih dok, gitu, semua gitu ya. Nah, saya dalam hati, wah ini harus segera diperiksa. Kalau ada apa-apa gitu, jadi ketahuan cepat. Tapi saya waktu itu pikir, insya Allah nggak ada apa-apa. Akhirnya saya pergilah ke dokter, langsung ke dokter onkologi ya. Gitu. Saya ceritakan bahwa keluhan saya nggak ada keluhan, cuman pas mandi kok ada kelenjar getah bening bengkak nih, lari-lari di bawah ketiak kanan kecil. Oh dokternya bilang, oh itu nggak, insya Allah nggak berbahaya. Tapi ibu sudah pernah belum screening payudara sebelumnya? Oh belum tuh dok, gitu kan. Wah harusnya screening karena wanita gitu, apalagi dari riwayat umur 30 tahun ke atas sebaiknya screening 2 tahun sekali gitu minimal. Oke dok, sekalian aja, saya belum screening gitu kan. Akhirnya saya screening di USG sama dokter onkologi waktu itu, ternyata ditemukan gitu di payudara kanan saya itu ditemukan ada tumor sekitar 2,8 cm gitu ya, udah besar, dan saya raba, saya nggak teraba gitu sama saya gitu kan. Jadi memang benar ya, bahwa kalau stadium awal tanpa sakit, tanpa rasa, gitu kan ya? Iya, betul. Nggak ada keluhan kan, saya sehat-sehat aja, pas saya periksa ada ini, saya datang, oh ada ya dok? Iya. Ibu nggak ada rasa? Enggak, gitu kan. Akhirnya sama dokter ditunjukkan, baru saya tekan banget gitu ya, kadang, oh iya ada, oke dok, terus gimana? Nah, dokternya periksa, apakah ini kemungkinan kanker atau enggak, gitu kan. Terus dilihat dari pembudarannya sih nggak ada, tapi untuk memastikan, saya diminta tuh hari itu juga, saya ingat tuh hari Jumat, diminta langsung mamografi. Oke, saya jalankan mamografi tuh di hari itu juga, alhamdulillah cepat, hasil mamografi juga cepat. Baik lagi ke dokter onkologi, ternyata hasil mamografinya itu dicurigai ya mengarah ke arah kanker. Waduh, oke, tapi saya masih berpikir positif. Oh, masih ada kemungkinan enggak kan? Terus dokter onkologi saya dengan menjelaskan tahapan-tahapan yang jelas gitu ya. Saya sudah di USG, di mamografi, kemudian untuk membuktikan apakah ini kanker atau enggak, harus dibiopsi kan. Oke dok, saya mau biopsi karena untuk membuktikan nih, iya apa enggak. Akhirnya saya setuju dilakukan biopsi. Hari Jumat ya saya kontrol, hari Senin saya langsung dilakukan biopsi payudara sebelah kanan saya. Nah, dokter pada waktu itu menjelaskan, jika nih hasil dari biopsi ini adalah bukan kanker, tumor biasa, ya udah oke ya, nanti diskusi lagi, kembali lagi, oke. Tapi kalau misalkan ini kanker, harus cepat nih. Saya harus menjalankan PET scan. Apa tuh dok? Ya PET scan untuk mencari tahu nih, apakah sudah menyebar apa enggak. Oh oke,
Saya dalam pikiran masih sensitif. Oke dok, biopsi dulu gitu kan. Nah, jadi saya langsung tuh hari Senin melakukan biopsi, core biopsi waktu itu oleh dokter onkologi saya, kemudian dibilang nanti hari Rabu akan ditelepon nih hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya bagus, oke. Kalau tidak bagus, berarti saya harus cepat melakukan PET scan di hari Kamis. Oke. Ya udah, lalalala, saya pulang, alhamdulillah biopsi berjalan lancar gitu ya. Tahu-tahu Senin tuh Selasa nggak ada kabar apa, Rabu ternyata ada telepon. Ibu harus menjalankan PET scan gitu. Padahal nggak ada kata-kata saya terkena kanker, cuman ibu harus menjalankan PET scan. Hah, bengong gitu kan, kaget. Terus, ya Allah, yang kebayang tuh, oke saya kanker, berapa saat yang dekat mungkin akan meninggal gitu ya. Anak-anak masih kecil, ada 2 anak saya masih kecil. Ya Allah, suami gimana, keluarga gimana, itu emosional aja, selesai. Terus tapi oke, saya harus PET scan. Akhirnya saya besoknya PET scan, hari Kamis PET scan. Wah, itu udah berkecampur tuh 2 harian itu udah kayak sedih, nggak bisa tidur, tapi juga bingung, ini apa ya gitu kan, apa iya sih gitu. Ya udah, hari Kamis saya PET scan, terus dalam waktu 2 hari itu, hari Rabu Kamis itu saya membaca literasi tentang apa itu kanker, gimana cara pengobatannya. Jadi udah mempersiapkan for the worst gitu, yang paling jelek nih seperti apa gitu. Gitu. Terus saya juga membaca pengalaman-pengalaman orang seperti apa. Wah, udah. Saya Kamis menjalankan PET scan, terus Jumat saya balik lagi ke dokter onkologi saya dengan hasil PET scan dan hasil biopsi itu kan. Wah, itu deg-degannya luar biasa karena saya menunggu nih. Saya tahu nih, oke saya kanker, tapi saya pengen tahu saya itu istilahnya stadium berapa sih kankernya itu udah sampai mana sih? Apa iya gitu ya, nggak percaya. Nah, kemudian dokter onkologi menjelaskan bahwa ibu terkena kanker, gitu. Oke. Terus tapi dari hasil PET scan-nya, alhamdulillah, belum menyebar ke organ inti. Alhamdulillah, itu saya benar sama suami waktu itu, alhamdulillah gitu ya. Jadi kanker oke, tapi udah lewat 2 hari itu sudah sedihnya, alhamdulillah. Terus apa dok? Karena saya pengen tahu, apa ini habis ini gitu kan, karena kanker ini berkejaran dengan waktu ya. Saya tahu gitu kan dari pengalaman ibu saya waktu itu, 1 kali ketemu, terus dibiarin gitu, wah udah menyebar gitu kan. Nah, saya nggak mau seperti itu. Oke dok, apa dok? Dokter menjelaskan bahwa terapinya untuk kanker itu memang kemoterapi, kemudian ada operasi, nanti ada radiasi, kemudian terapi-terapi tambahan lainnya setelah hasil dari kanker saya ini apa, tipe-tipenya seperti apa. Oke, saya nggak mau lambat-lambat. Oke dok, saya setuju untuk kemoterapi. Itu hari Jumat saya datang, hari Sabtu langsung saya operasi pasang chemoport. Kemudian hari Minggunya kemoterapi yang pertama. Itu ya, Masya Allah, itu pengalaman yang luar biasa. Dalam 1 minggu itu seperti mimpi gitu. Istilahnya sehat-sehat saja, datang ke dokter, ternyata Allah berikan kanker gitu. Saya, hah, ini nggak salah nih. Saya ke suami, ini kayak mimpi ya. Iya kayak mimpi, tapi seperti apa ya dijalani ya. Akhirnya ya udah tuh hari Minggu kemo pertama. Alhamdulillah saya sudah menjalani 8 kali kemoterapi, kemudian juga 2 minggu yang lalu ya, pengangkatan kanker payudara, dan insya Allah radioterapi ya, minggu depan insya Allah akan dijalani sekitar 20 kali. Dan mulai juga nih terapi hormonan, minum obat setiap hari. Itu Mbak Sahna cerita Mbak saya. Nanda sayang, wanita hebat yang tangguh luar biasa. Nah, jadi ini adalah sebuah bukti bahwa pada saat pertama kali kita terdiagnosa, normal lah kalau kaget. Denial, pastilah kita bukan robot ya. Kita itu adalah manusia biasa akhir zaman dengan penuh masalah kehidupan dan ketakutan akan kematian karena takut nanti gue disiksa kubur apa enggak ya, masuk neraka apa enggak ya, bekalnya bagaimana, terus kalau saya meninggal nanti suami saya kawin lagi apa enggak, nih anak pada masih kecil-kecil. Iya betul pokoknya. Betul kan ya? Iya. Betul ada pikiran-pikiran macam-macam, tapi makanya yang diceritain sama Mbak Nanda itulah perasaan semua wanita ketika di depan dokter dibilang ibu terkena kanker payudara. Nah itu. Nah jadi ini adalah pembelajaran yang sangat baik. Pertama adalah jangan males untuk deteksi dini. Yang kedua, cepat langsung datang ke dokter kalau memang ada sesuatu yang mengganggu.
Yang betul. ketiga, jangan kelamaan. Why Betul, ya. me? Why me? Kelamaan kayak begitu, why me, udah keburu kemana-mana Iya, penyebaran. Betul ya Mbak Nanda? betul sekali, Dan betul sekali. percayalah dengan pengobatan. Mm-mm. Takutlah dengan penyakitnya, jangan takut dengan pengobatannya. Karena itu akan bisa menyelamatkan jiwa kita. Ya Mbak Nanda ya? Iya, betul Mbak Sanas, betul itu. Jadi pertama memang penting sekali itu kita mengenali diri sendiri ya, terus periksa payudara sendiri gitu. Nah, kalau ada apa-apa, tapi jangan nunggu ada apa-apa ya, kita harus periksa ke klinis ya, ke dokter seperti apa kita screening. Gitu. Oke, sebelum aku ke Mbak Febe, satu terakhir. Iya. Ketika Mbak Nanda kehilangan payudaranya, semua perempuan gitu ya, kalau ternyata waktu saya mendampingi sepupu saya juga satu sekarang lagi pengobatan kayak Mbak Nanda begitu ya. Jadi aku nanya sama sepupuku, Neng, kunaon takut bilang begitu. Terus karena saya kan juga penyintas, saya penyintas kanker, ibu saya meninggal karena kanker, nenek saya, ibu saya pun ibu saya meninggal karena kanker. Jadi kami tuh keluarga kanker yang luar biasa. Nah, saya punya 3 anak perempuan dan anak pertama saya pun lagi bermasalah urusannya sama seperti Mbak Nanda. Nah, jadi saya tanya sama sepupu saya gitu ya, Neng, kunaon takut bilang begitu. Oh, takut kehilangan. Nanti aku jadi WTS. Kunaon WTS? Wanita tetes 1 dia bilang begitu. Aku bilang, ya Allah yang kan dia sekarang kan punya suami. Suamimu itu mencintaimu bukan karena kamu punya payudara, karena jiwa kamu baik. Kalau misalnya dia ninggalin kamu karena kamu payudaranya hilang 1 atau hilang dua-duanya, itu bukan lelaki yang tepat untuk kamu habiskan hidupmu buat dia. Kasih tahu Mbak Nanda sama semuanya yang sekarang lagi ngobrol sama kita semua ini supaya dapat kekuatan, jangan takut kehilangan rumah dari kanker. Ya, kalau rumahnya dicabut ya kan kankernya udah gak punya rumah. Ayo silakan Mbak Nanda. Iya, jadi buat semua ya para wanita jangan takut, insya Allah apa yang Allah berikan pada kita yang terbaik kan insya Allah. Dan terus saya gini, pada saat kemoterapi itu kan juga kehilangan rambut ya untuk sementara. Nah, saya sudah berpikir oke itu, tapi ya udahlah ini kan bagian dari pengobatan. Tapi kita harus yakin gitu, kehilangan rambut, bentuk payudara juga mungkin tidak sesuai, tidak normal, itu kan tidak merubah definisi kita sebagai seorang perempuan. Tidak juga merubah definisi orang lain terhadap kita. Kita kan karakter kita, apa nilai-nilai kita. Juga suami kita kan mencintai kita, pasangan hidup kita mencintai kita, karena diri kita ini punya hati, punya pemikiran, gitu kan, punya karakter, gitu. Bukan karena fisik kita aja ya, gitu, seperti itu. Dan ini untuk payudara juga bukan berarti ya sakit kanker itu kehilangan payudara. Awalnya juga saya berpikir begitu, tetapi gitu setelah menjalani pengobatan dan kecanggihan ya sekarang kan ilmu kedokteran semakin bertambah dan kita juga kalau sebagai pasien percaya dia salah satu ikhtiar kita percaya sama dokter, kita nurut nih pengobatannya disiplin juga. Nah, sekarang itu alhamdulillah saya tidak kehilangan payudara Mbak Sanas. Jadi setelah pengobatan itu ternyata saya bisa gitu kan diambil saja sebagian kankernya kemudian dilakukan rekonstruksi payudara gitu. Jadi tapi nih kalau misalkan jadi lebih cantik dong Neng, lebih kencang sekarang. Ya, lebih tinggi gitu ya. Ada bagus nih juga, jadinya. Ya gitu. Tapi buat teman-teman di sini gitu ya, buat teman-teman yang sedang berjuang menghadapi kanker payudara ini atau keluarganya sedang berjuang, semangat, pertama itu ya, tidak merubah gitu. Apa yang penyakit pada diri kita tidak akan merubah definisi kita sebagai seorang diri kita sendiri gitu. Iya. Tidak akan merubah itu, tapi kita harus yakin ini ya udah kalau dikasih Tuhan seperti ini ya udah kita jalani pengobatan seperti apa gitu. Kan semua juga kalau meninggal semua ada waktunya gitu jalannya seperti apa gitu. Betul, ya ini saya bisa ngomong gini karena sudah melewati, karena waktu itu juga ada up and down juga ya. Jadi seperti ini sekarang sudah bisa berbagi. Gitu. Sayangku Mbak Nanda, baik hatur nuhun pisan.